Halo teman-teman, di series kali ini kita bakal barengan bikin aplikasi yang namanya itu Habit Tracker. Ya, jadi kita bakal bikin dari nol, mulai dari login user, nambah habit atau nambah kebiasaan, checklist harian, sampai kita juga bisa melihat progres kita sendiri. Di video pertama kali ini kita bakal fokus dulu buat setup Flutter project dan connect ke Firebase-nya. Jadi di sini kita akan ngebangun pondasinya dulu lah ya ibaratnya. Langsung aja nggak usah lama-lama, kita bikin project dulu. Flutter create habit flow misalkan gitu ya. Di sini namanya bebas aja, nggak harus habit flow. Cuman kalau bisa ya yang konsisten aja namanya gitu ya. Misalkan di sini namanya habit flow, nah nanti seterusnya kalau bisa ya habit flow gitu. Biar nggak bingung aja sih sebenarnya. Terus tinggal kita masuk ke foldernya cd habit flow, terus kita buka Visual Studio Code-nya. Oke, di sini udah muncul Visual Studio Code-nya, kita besarin dulu supaya kelihatan jelas. Di sini udah ada ya main.dart. Setelah itu kita tinggal bisa langsung lanjut ke Firebase. Kita buka Firebase di sini, firebase.google ya, kalian bisa cari aja. Kalau udah tinggal go to console. Oke, selanjutnya tinggal kita create Firebase project, terus dinamain. Tadi kita namainnya itu adalah habit flow. Nah, bisa kita samain aja gitu ya. Habit flow, terus di sini kita tinggal next aja kayak biasa. Oke, create project, tinggal kita tunggu proses create projectnya. Oke, di sini udah selesai ya, your Firebase project is ready. Kita tinggal continue. Terus tinggal kita tambahkan Flutter aplikasi kita. Ini kalian bisa pilih yang ini Flutter. Nah, di sini udah ada nih cara-cara langkah-langkahnya, tinggal diikutin aja kalau kalian misalkan belum ada Firebase CLI. Karena kebetulan di sini gua udah ada, jadi gua nggak bakal install ini lagi. Jadi gua langsung di sini next aja. Terus di sini kita ikutin aja nih perintahnya ya. Kita udah copy, kita paste di terminal. Terus kita clear dulu terminalnya biar lebih enak. Terus kita coba untuk bikin koneksinya gitu ya, antara Firebase dengan juga Flutter project kita. Oke, nanti di sini kalau udah berhasil bakal muncul pilihan kayak gini. Kita saat ini fokusnya ke Android dan iOS aja ya. Jadi macOS, web, dan Windows ini bisa kita nonaktifkan aja dengan cara tinggal ke bawah kayak atas panah kayak biasa di keyboard, lalu tinggal klik spasi untuk aktif atau nonaktifkan. Kalau udah tinggal di enter, tinggal kita tunggu lagi proses registrasinya. Oke, kalau muncul seperti ini tandanya koneksi antara Firebase dengan Flutter kita udah selesai. Kita tinggal di sini next lagi aja, dan ini nanti kita bakal coding tapi ini nanti aja ya. Jadi kita continue to console terlebih dahulu aja. Setelah itu kalau misalkan udah masuk, harusnya kita bisa cek ya apakah udah benar-benar terkonek atau belum dengan cara ke project overview. Terus di sini ada gambar setting, icon setting, pilih yang project setting, terus scroll paling bawah. Oh ya, kita harus refresh dulu nih. Nah, ini harusnya udah. Kalau misalnya udah muncul kayak gini, tandanya udah berhasil kita koneksi antara Firebase dan juga Flutter. Kita tinggal masuk ke codingannya aja. Nah, di sini ada error nih. Jadi kita harus menambahkan dulu package-package yang akan kita pakai. Yang pertama itu kita butuh Firebase Core ya. Firebase Core. Terus juga Firebase Out, karena kita mau pakai fitur authentication atau login dan juga register ya. Terus yang terakhir ada Cloud Firestore untuk database Firebase-nya. Kalau udah, kita bisa masuk. Harusnya di sini udah nggak error ya. Nah, karena udah ditambahin package Firebase Core-nya. Terus selanjutnya tinggal kita coding untuk inisialisasi awal. Yang pertama ini bisa kita hapus saja semuanya. Kita hapus. Terus di sininya bisa kita hapus juga. Lalu
Lalu kita bisa inisialisasi Firebase-nya ya. Widgets, Flutter Binding, Ensure Initialize, terus kita panggil Firebase Initialize App, terus kita run my app kita. Di sini masih error karena kita emang belum bikin ya. Kita stateless my app seperti ini. Terus di sini kita simple dulu aja ya. Cuman buat ngetes apakah sudah berhasil terkoneksi atau belum. Terus home, scaffold, body, center, child, text, Firebase, setup, dan misalkan gitu ya. Terus tinggal kita coba aja untuk jalankan dengan menggunakan emulator untuk kita tes apakah sudah berhasil terkonek atau belum ya. Kita jalanin dulu emulatornya, tinggal kita tunggu ya. Oke, di sini emulatornya udah muncul, tinggal kita jalanin aja aplikasi kita dengan cara run and debug. Terus tinggal kita tunggu lagi. Oke, di sini sepertinya ada error ya. Di sini kita disuruh untuk naikin minimal SDK versionnya. Kita ikutin aja ya. Di sini ada di build Gradle. Jadi kita bisa ke Android, lalu app, terus build Gradle yang ini. Bukan. Yang ini, sorry, yang atas. Ini bisa kita close, lalu disuruh diganti jadi versi 23 ya. Min SDK version, nah ini, Flutter min SDK version diganti menjadi 23. Kita ganti 23, kita save, tinggal kita coba jalanin lagi. Apakah sudah berhasil atau belum ya. Oke, di sini udah muncul ya tampilan aplikasi pertama kita, simple dulu aja. Karena emang cuman buat testing apakah sudah berhasil. Kalau sudah seperti ini, tandanya koneksi antara Flutter ke Firebase kita itu sudah berhasil ya. Kalau misalkan kalian ada error-error atau tulisan merah kayak gini, itu nggak ada masalah. Ini cuma warning aja sebenarnya. Jadi untuk sekarang diabaikan dulu, itu nggak ada masalah karena tidak menghambat proses coding kita. Oke, teman-teman, itu dia setup awal buat habit tracker app kita. Firebase-nya udah connect, project-nya udah siap, tinggal kita lanjut ke coding untuk fitur-fitur yang utamanya ya. Di video berikutnya kita bakal langsung bikin fitur login dan juga register user pakai fitur dari Firebase Authentication. Oke, see you in the next video.